Urang mau selah ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad karramna bani Adam hamalnahum fil barri wal bahr. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sadaqallahu alazim. Mengapa di haus terjemahna? Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang manusia merdeka, ya, karena ini masih berhubungan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering akhir-akhir ini kita dengar NKRI harga mati. Saya nggak tahu juga apa maksudnya. Ayat yang kita baca ini adalah ayat yang menegaskan tentang karomah, kemuliaan yang diberikan Allah kepada anak cucu Adam. Karomah atau kemuliaan yang diberikan Allah kepada anak cucu Adam. Bahkan Allah itu menggunakan domir nahnu, kami muliakan. Artinya Allah tidak sekedar berkehendak memuliakan, tapi dengan kekuasaan yang ia miliki, dia menjadikan seluruh apa yang ia cipta sebagai instrumen untuk memuliakan manusia. Sebagai apa tadi? Instrumen. Sebagai alat untuk memuliakan manusia. Persis seperti ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah akan membuat itu instrumen yang memungkinkan Al-Quran ini terjaga ila yaumil akhir. Karomah. Para nabi lebih khusus lagi. Meskipun beliau-beliau itu adalah dari anak cucu Adam, beliau tidak sekedar mendapatkan karomah, al-karomatul insaniyah, tetapi beliau-beliau itu mendapatkan ismah,
mendapatkan penjagaan, mendapatkan pemeliharaan. Sehingga nabi-nabi ini akan segera diingatkan Allah ketika mereka melakukan sesuatu yang bisa mendegradasi, mendestruksi kemuliaannya. Diingatkan oleh Allah dengan cara ditegur atau melalui orang-orang yang Allah pilih untuk dijadikan teman bicara, teman diskusi oleh para nabi yang kita sebut kemarin sebagai hawariyuna wa ashab, orang-orang yang tulus, ikhlas, orang-orang yang siap membantu, orang-orang yang siap mendukung, orang-orang yang siap membela apapun yang didakwahkan oleh para nabi. Isma Allah itu sebagai misal, meskipun ini terkesan berlebih, yang direkam dalam surah Abasa wa Tawalla itu, yang bermuka masam dan berpaling. Nabi ketika itu sedang menghadapi kaum kufar Quraisy, dan mereka itu adalah orang-orang yang disebut sebagai al-mala, orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Saya pernah menyampaikan dan itu wajar, karena kita sering mendengar istilah apapun harus dari kepalanya, ekor pasti akan ikut. Nabi merasa bahwa kalau para pembesar Quraisy ini bisa menerima dakwahnya, maka yang lain-lain itu akan serta-merta mengikutinya. Khusyuk sekali Nabi itu, bersungguh-sungguh sekali Nabi ketika itu menghadapi mereka-mereka. Tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum, orang buta dan miskin. Tapi beliau datang dengan segala ketulusan dan kesungguhan untuk mendapatkan pengajaran dari Nabi. Nabi merasa tidak nyaman dengan kedatangan Abdullah bin Umi Maktum. Manusiawi kan? Yang sedang saya hadapi adalah orang-orang hebat, orang-orang keren, orang-orang yang kalau ini kita dapat, maka yang lain akan ikut. Tiba-tiba datang seseorang yang tidak diperhitungkan sama sekali pada awalnya. Nabi teh rada baud dan berpaling. Ya. Kalau dalam bahasa kita menyepelekan kedatangan Abdullah bin Umi Maktum. Apa yang terjadi? Allah turunkan ayat yang menegur beliau. Cek bahasa orang nama menibaud, meningabaliur. Pada numis kudu datang ke mana? Pedah jalma anu teu ningali, pedah jalma anu teu boga pangkat, meningabaliur maneh Muhammad. Padahal manehna datang ka manehna teu keur ngabersihkeun diri. Nah, itulah mengapa kalau setelah peristiwa itu setiap kali Nabi jumpa Abdullah bin Maktum, dia selalu tersenyum. Orang inilah yang membuat saya ditegur Allah. Dan ketika terjadi perang Badar kalau tidak salah, Abdullah bin Umi Maktum itu diserahi tugas untuk tinggal di Madinah dan menjaga Madinah. Luar biasa. Orang yang disepelekan, orang yang tidak dianggap, orang yang dipandang tidak memiliki kekuatan apapun, pada akhirnya dengan kesungguhan beliau belajar dan kesungguhan Nabi mengajari, dia menjadi orang yang hebat. Dan dia dipercaya, diamani oleh Nabi untuk menjaga Madinah. Ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang berperang di jalan Allah. Tahiyat.
Jadi kemuliaan itu dimiliki oleh seluruh anak cucu Adam. Tak boleh kita memandang kemuliaan itu dari status sosialnya, harta benda yang dimiliki, atau ilmu yang dia punya, atau pangkat yang dia jabat. Jangan. Karena Nabi pernah ditegur karena dia mengabaikan dan tidak memperhitungkan peran yang akan dimainkan oleh seorang Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu, yang miskin itu. Dan ingat, Abdullah bin Umi Maktum itu adalah salah satu dari dua cek urang mah tukang azan. Kan selain Bilal itu, yang keduanya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Nah, itu. Jadi Abdullah bin Umi Maktum itu kalau pas waktunya azan dia dikasih tahu, azan. Ya karena dia tidak bisa melihat tanda-tanda waktu sholat, orang buta. Bilal naman bisa ningali, fajar sodik ya, atau fajar sidik, adzan. Tapi kan Abdullah bin Umi Maktum tidak demikian. Jadi dia dikasih tahu, geus waktuna adzan. We adzan Abdullah bin Umi Maktum. Jadi Nabi menyadari betul bahwa kemuliaan yang dimiliki manusia itu bisa datang, atau maksud saya, bisa dimanfaatkan potensi kemuliaan yang ada pada diri manusia itu tidak mempedulikan dia itu siapa. Itulah kecerdikan seorang pemimpin. Nabi memang pernah ditegur, tapi Nabi menyadari kemudian bahwa saya keliru. Jadi sekali lagi, kalau manusia biasa disebut karomah, kemuliaan. Para nabi diberi lebih, ismah. Menjaga atau dijaga oleh Allah dari melakukan kekeliruan. Sehingga dia balik lagi ke jalan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Yang kedua, anak cucu Adam itu dikaruniai nikmat luar biasa. Allah katakan, hamalnahum, air laut yang gelombangnya bisa sangat tinggi dengan angin badai yang luar biasa itu dijadikan Allah sebagai instrumen untuk membuat manusia bisa berlayar. Coba Titanic yang tenggelam itu berapa ribu ton beratnya, tapi dia bisa berlayar. Meskipun ceritanya harus menabrak gunung es dan hancur tenggelam. Tapi hari ini kita lihat kapal-kapal yang lebih besar daripada Titanic berlayaran di lautan. Kapal-kapal dari perahu sampan yang kecil sampai kapal-kapal yang besar itu, pesiar yang hebat-hebat itu. Siapa yang membuat itu bisa? Allah. Allah sendiri yang bilang, hamalnahum fil bari wal bahri. Coba ada enggak daratan yang ada di muka bumi ini yang tidak bisa dilalui oleh manusia? Gunung jadi gorogotan ku jelema mah. Nepi kan kabeakna. Kok tinggal itu di Pamucatan? Betul kan pandang ya? Digegelan ku jelema mah beak kabeh. Coba di Papua itu di Freeport, bagaimana dia bumi digali sampai sekian kilometer ke bawah. Di Kalimantan itu, bagaimana tambang-tambang batu bara dalam itu. Hamalnahum fil barri, daratan, wal bahr, lautan. Manusia bisa hidup di mana pun. Itu luar biasa. Dan lebih daripada itu, warazaqnahum, dan kami selalu menggunakan kata kami. Tidak menggunakan kata ana warazaqtuhum, tapi warazaqnahum. Kami. Jadi artinya bahwa ada banyak instrumen yang Allah buat untuk manusia mendapatkan rezeki yang baik-baik. Jadi maksudnya manusia tidak boleh berputus asa. Ada banyak jalan untuk mendapatkan rezeki yang baik. Aing geus kitu geus kieu mentok euy. Geus aing kagok edan lain mah. Itu. Dia tadi saja bercerita berdua ini begitu datang ke kampus ngobrol berdua.
Bakari cenah ada orang dia cenah lembur orang Cikijing ya. Orang Cikijing ya Pak Tata. Orang lembur kabeh ke Jakarta biun. Ke Bandung. Lah cenah hesen dengan pagawean di lembur. Tatani ke barudak ngora man. Mantak Ridwan Kamil harita petani milih nial. Supaya narik deui minat pemuda untuk bertani. Tiba-tiba ayah seseorang disebutkan namanya tadi datang ke lembur eta dagang bakso. Eta ti lembur-lembur sajana daratang kadinya meuli bakso diri. Bari jeung geus bisa nyieun A B C D. Nah itu. Begitulah cara Allah. Orang sana mungkin harus pergi dari tempat itu mengais rezeki. Karena merasa bahwa rezekinya ada di tempat yang jauh. Tapi justru ada orang yang Allah datangkan ke tempat itu untuk mengais rezeki di tempat itu dengan cara yang lain. Nah, ini contoh. Warzaqnahum minat thayyibat. Jadi kata at-thayyibat itu jamak pancep dari kata thayyibun, artinya baik. Thayyibat artinya yang baik-baik, artinya banyak sekali. Itu. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan ini yang hebatnya. Allah lebihkan anak cucu Adam itu dari sebagian besar atau kebanyakan makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sangat nyata. Nah, itu yang tadi di. Ini saya punya catatan dalam buku yang berjudul Istiraqqiyatul Islam karya Mustafa Ibn Husni Asy-Syibai. Kita sering menyebutnya Mustafa Husni Asy-Syibai. Cendekiawan Suriah. Kelahiran tahun 1915. 16 tahun geus wani ngalawan penjajah Prancis. Nepi ka di penjara 16 tahun. Mun budak ayeuna mah 16 tahun teh keur membeujeuhna maceuh. Beres kan? 16 tahun kan usia SMP, SMA ya? Itu kan? Akhir SMP, awal SMA begitu. Nah, dia sudah menentang penjajahan Prancis. Nah, dia anak ulama yang bernama Husni Asy-Syibai. Seorang mufti di Suriah juga. Nah, beliau ini bukunya yang terkenal itu adalah As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasril Islam. Jadi posisi As-Sunnah dalam hukum Islam itu seperti apa? Untuk menjawab, buku itu ditulis oleh beliau untuk menjawab upaya meragukan keyakinan umat Islam akan kedudukan As-Sunnah. Karena ketika itu ada cendekiawan barat yang bernama Goldziher dan juga yang bernama Joseph Schach dari Jerman, itu yang membantai hadis-hadis Nabi sebagai sebuah karya ulama abad ketiga, bukan hadis Rasulullah, bukan sunnah Rasulullah. Itu cara orang barat. Mengapa? Karena mereka punya pikir inilah yang membuat orang Islam itu sulit untuk dikalahkan. Karena mereka berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Al-Qurannya dibolak-balik, ditafsir sedemikian rupa, didekati dengan pendekatan fenomenologi historik, seolah Al-Quran itu adalah merupakan turunan dari kitab atau duplikasi dari kitab-kitab Taurat, Injil, dan juga kitab-kitab yang lain, agama-agama yang lain. Itu yang mereka upayakan. Dan sunnahnya dipandang sebagai sebuah karya ulama abad ke-3 yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Nabi. Ini hasil kreasi dari ulama-ulama Islam untuk meneguhkan posisi sebagai orang yang harus didengar. Tak itu barat. Goldziher hanya sampai pada meragukan, skeptik bahwa itu adalah dari Nabi. Tapi Schach menyatakan ini adalah karya ulama abad ke-3.
Tidak ada itu yang disebut dengan peninggalan Rasulullah. Nah, ulama-ulama seperti beliau ini yang bangkit menyampaikan apa namanya, sanggahan, mengcounter. Selain beliau ada juga Muhammad Hajjaj Al-Khatib juga, dan seterusnya berlangsung sampai nanti ada Dr. Nurdin Iter nanti yang baru beberapa bulan meninggal, ya, itu ulama-ulama Suriah keren-keren. Ada juga Mustafa Azzomi. Nah, karya Mustafa Azzomi ini justru adalah karya dalam studi hadis yang menggugurkan dan meluluhlantakkan seluruh teori yang dibangun oleh pihak barat terkait dengan sunnah Rasulullah. Jadi ini yang disebut Allah akan selalu mengirim orang, ya, untuk meneguhkan kemuliaan Islam dari serangan musuh Islam. Jadi orang tong khawatir. Nah, tinggal orang naya anu teu sampai ke level eta gitu dah. Tinggal kitanya orang yang tidak sampai pada level seperti beliau-beliau ini. Apa yang harus dilakukan? Yalah belajar. Belajar atas pemikiran-pemikiran yang telah mereka kembangkan sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk memuliakan diri sendiri. Supaya kita yakin bahwa ajaran yang kita anut ini adalah ajaran yang benar. Dan memang setiap teori selalu bisa teori yang menjatuhkan kemurnian, keaslian, kekokohan kitab Al-Quran dan ajaran Islam lainnya itu selalu bisa dipatahkan oleh ulama-ulama yang datang dengan amat sangat hebat. Itu yang luar biasa. Nah, bukunya itu adalah Istiraqiyatul Islam. Banyak buku yang lain, ada 22 karya tulis beliau. Nah, Istiraqiyatul Islam ini berisi tentang apa? Tentang ajaran, atau berisi tentang bagaimana Islam itu mengatur kehidupan. Itulah intinya. Jadi kalau ada berapa disebut dengan hak asasi, ada hak hidup, ya, ada hak merdeka, ada hak berilmu, ada hak untuk berharta benda, menjaga kehormatan, berhak, dan termasuk hak asasi adalah hak untuk berkeyakinan sesuai dengan kecenderungan alam pikirannya dan juga hatinya. Maka salah satu dari hak itu adalah yang disebut dengan hakul hurriyah, hak merdeka atau hak kemerdekaan. Ayat 2 kata dalam bahasa Arab itu yang menyebut merdeka. Pertama, istiqlal. Numatak masjid orang di Jakarta disebut Istiqlal. Itu dari kata istaqalla yastaqilu, istiqlal. Mustaqil artinya lepas. Mustaqil artinya yang lepas, yang tidak terikat. Istaqalla itu artinya melepaskan diri. Dari apa? Dari belenggu. Dari sesuatu yang membelenggu dia. Istiqlal. Tapi yang kedua ada yang disebut dengan kata al-hurru. Kalau kemarin hawari dari kata hurun. Kalau ini dari kata al-hurru. Hurru itu artinya apa? Ada banyak makna dari kata al-hurru. Dia bisa dimaknai sebagai al-karim, yang mulia. Bisa juga dia diartikan sebagai al-khalis, yang bersih. Dia juga bisa diartikan sebagai al-asli, al-hakiki, yang sebenarnya, nusenyatana, yang sejatinya. Itu kata al-hurru. Itulah mengapa kata al-hurru dalam bahasa Arab menjadi lawan kata dari al-abdu. Apa al-abdu itu? Hamba sahaya. Itulah mengapa dalam hadis kan, wa in kana abdan habasyian, meskipun dia seorang budak sahaya dari Habasyi, karena rosahu zabibah, yang rambutnya mirip kismis, alaikum,
bisami wa ta'ah, tetap wajib untuk kamu menaati dia, mendengarkan dia dan menaati. Jadi lamun orang dipimpin, sok sanajan nu mimpin tetap budak saya, urang kudu taat. Nah, saya ingin menegaskan bahwa kata al-hurru lawan dari kata al-abdun. Hurrun lawan dari kata abdun. Hurun artinya merdeka, abdun artinya budak saya. Farada Rasulullah zakat al-fitri. Rasulullah itu telah mewajibkan zakat fitrah. Nah, kepada siapa? Kepada orang Islam. Nah, orang Islam itu siapa? Itu disebutkan minal hurri wal abdi. Rek nu merdeka, rek budak saya. Zakat fitrah mah wajib hukumnya. Orang merdeka bisa bayar sendiri karena dia punya uang. Orang merdeka bisa menolak karena dia merdeka. Ya merdeka saya mah. Rek mereheu, rek untuk kajian, misalnya. Budak saya kalau dia harus bayar, siapa yang harus bayar? Ya tuannya. Tuannya lah yang wajib bayarkan dia zakat. Itu. Nah, di sini disebutkan kata Mustafa Husni Asibai, ya, bahwa kalau kita mempelajari min ta'alimil Quran wa sunnah yabdu bikuli jalai anal Islam la yarokimata lil haya al insaniyah bidunil huriyah. Jadi kalau kita mempelajari katanya Al-Quran dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas keseluruhan keagungan Islam, maka kita tidak akan mendapati kemuliaan manusia itu, harga manusia itu, kecuali kalau manusia itu merdeka. Itu begitu kata Dr. Mustafa Husni Asibai. Beliau meraih gelar doktornya di Al-Azhar, Mesir. Ya, itu kata beliau. Nah, kemudian beliau menjelaskan tadi itu makna man al-hurri. Tutlaqul hurriyatu fil lughah anil khulus minal ubudiyah. Apa yang dimaksud dengan al-hurriyah? Menurut bahasa, al-hurriyah itu adalah lepasnya seseorang dari penghambaan. Fayuqalu huwa hurrun, dikatakan bahwa dia itu seorang yang merdeka, ai ghairi mustarakin wala mamlukin. Kalau dia itu bukan orang yang dirampas, dicuri, diambil kebebasannya. Itu dikatakan al-hurr. Itu kata beliau. Wal mamluk, dan dia bukan budak sahaya. Kan budak sahaya seperti yang kita tahu, hidupnya kumaha tuannya. Kalau harus mati, mati dia. Kalau hidup, ya hidup. Dia dihargai sesuai dengan harga yang diberikan oleh tuannya. Saperak, 2 perak, aku mah aing we nu bogana. Begitu. Harga budak ini bisa sangat murah karena mungkin tuannya sudah tidak berkehendak. Budak ini bisa sangat mahal karena tuannya itu berpikir bahwa orang ini memiliki potensi untuk bisa membangun kerajaan bisnisnya misalnya. Itu tergantung. Atau dia menjadi alat bargaining antar pihak, seperti Bilal. Bagaimana ketika dia dibeli oleh siapa? Dibebaskan maksudnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu contoh. Nah. Kemudian juga wa tutlaqu 'alal khulus minal qayyid. Itu diartikan al-huru itu sebagai lepasnya seseorang dari ikatan-ikatan. Jadi apapun yang mengikat, aturan, hukum, dan seterusnya, bagi seorang yang merdeka itu tidak berlaku. Itulah mengapa dalam Mu'jam li al-Fadil Quran karya Al-Asfahani, juga dalam kitab Maqasid Lughah itu karya Ibnu Zakaria, itu disebutkan bahwa kata al-huru itu bisa dimaknai sebagai man lam yajri alaihi hukmus syai', orang yang tidak berlaku pada dirinya aturan-aturan. Dia bebas menentukan arah hidupnya sesuai dengan apa yang diinginnya. Itu makna dasarnya dulu. Nah, bahwa nanti kok lamun bebas itu kayak kumaha sakarepna we. Nanti ada pengimbangnya seperti apa.
Itu satu ya, dalam konteks hubungan antar manusia. Tapi dalam konteks kemuliaan diri, orang yang merdeka itu adalah man lam tatamalakus as-sifatu dzamimatu minal hirsi wal harash ala muqtaniyatid dunyawiyah. Orang yang tidak dikendalikan oleh ambisinya, oleh kerakusannya untuk menguasai hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi kalau ini menurut makna dasarnya ya tadi, dalam konteks kemuliaan diri, bahwa seseorang itu baru dikatakan merdeka kalau dia mampu memerdekakan dirinya dari hawa nafsunya, dari keinginan-keinginannya, dari ambisi-ambisinya. Nyapan orang kadang-kadang lamun geus meunang ieu hayang naon terus we gitu. Kahayang ngaranna ge. Nah, kalau kita mengikuti itu berarti kita ini sedang dijajah oleh al-hawa yang ada pada diri kita sendiri. Pan Quran mengajarkeun teh kulu washrobu walatus ribu. Cek bahasa kasarnya, saya sering menggunakan kata ini supaya jadi pengingat. Sok lalebok maneh. Minum maneh. Tapi walatus ribu, jangan berlebihan. Karena ketika kita mulai berlebihan, maka kita akan selalu mencari dari yang sekedarnya untuk sekedar apa namanya? Mengisi perut, yang bisa membangkitkan tenaga atau energi untuk melakukan taat. Kita akan mencari yang lain. Akhirnya kan yang terjadi ya seperti ya saya rasakan sendirilah. Dan orang-orang lain juga merasakan. Penyakit itu kan itu. Kata Pak Edi tadi itu radikal bebas. Itu. Pada akhirnya karena segala ting. Bapak saya 82 masih kuat nanggung baheula. Saya aya ngajingjing cai ge 1000. Seperti itu Pak siapa? Jadi betapa makanan yang mereka makan ketika itu ya memang teu jiga ayeuna kan sagala diasongkeun. Ngamel cengek nyokot di naon disebut teh gitu teh buruan gitu. Petik itu gerus kusaha. Aya tarasi ditaraseun eueuh mah goang apa gitu. Tapi sehat. Dan sekedarnya memang. Padahal di belakang rumah itu di pawon teh hui sakarung gitu. Jagongnya gitu kan. Tapi ya itu sekedarnya. Kadang-kadang lucu di lembur rumah baheula di kampung. Melaan hayang asing ngajual hayam. Itu contoh. Nah, ini nanti panjang ya, nanti sampai Senin depan lah kita akan sambung. Jadi saya ingin mengawalinya seperti itu. Bahwa kita baru dikatakan merdeka itu bukan semata lepas dari penjajahan bangsa asing. Kita dikatakan merdeka kalau kita bisa menjadikan diri kita lepas dari keinginan-keinginan yang ambisius yang berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita mampu melakukannya itu, maka kita akan mulia dunia akhirat. Nah itu. Nah itulah mengapa di sini disebutkan kata ini untuk menjelaskan kata merdeka dulu saja. Ardun hurratun. Tanah itu dikatakan merdeka apabila tanah itu tidak bercampur dengan apapun. Pasir misalnya atau tanah gitu. Sebaliknya pasir itu dikatakan hurrun apabila pasir itu pun tidak mengandung tanah. Sebab lamun aya keusik ngandung tanah ditaplokeun kana naon? Karena dinding itu yang terjadi adalah lepuhan-lepuhan. Betul Pak Edi kan? Kalau pasir itu mengandung apa namanya? Ya harus nanya ahli bangunan kan bisa. Betul. Pasir tanah. Betul, pasir tanah. Ini mah contoh sedikit saja Pak. Di Padalarang itu awal ngabangun pasirnya sae. Ya begitu pas finishing, pasir nu dikirim goreng.
atau jadi teparugu. Itu contoh bahwa sesuatu yang mencampuri sesuatu yang mestinya bersih dari sesuatu yang mencampuri itu akan merusak. Itu. Nah, itulah mengapa Allah katakan innallaha la yaqbalu amala minkum illa kana lahu fi khalisan aw khalisan fi. Allah tidak akan menerima amal seseorang kecuali dia bersihkan niatnya dari amal. Sesuai amal itu dari niat yang lain selain Allah. Karena itu hanya akan merusak. Saya sholat tahajud ongko karena Allah, tapi supaya Allah mereka bengaran. Nah, itu disebut benar. Dalam Quran itu tegas kan dikatakan carilah akhirat, negeri akhirat, wabtagi fima atakallah daral wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi yang harus menjadi fokus adalah akhirat. Meskipun kamu tak boleh lupakan apa yang menjadi bagianmu di dunia. Dan Allah kasih. Jeung Allah mah bakal mere kasahawe nu gawe. Teu peduli dia keyakinannya Islam atau bukan Islam. Selama dia berbuat kebaikan dalam Sahih Imam Muslim itu, maka Allah akan kasih balasannya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Orang kafir ditanya Rasulullah, orang kafir pun akan mendapatkan kebaikan atas kebaikan yang dia lakukan sebatas untuk kehidupan dunianya. Laisa lahu fil akhirati illa nar, dan dia tidak mendapatkan apapun kelak di akhirat kecuali neraka. Itu Nabi yang mengatakan. Adapun orang mukmin ketika melakukan kebaikan di dunia, dia akan dibalasi sekedarnya, sekedar untuk bekal hidup, menguatkan tubuhnya, menguatkan eksistensi sosialnya, supaya dia bisa teguh melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan itu kata Nabi, tu'matan, hanya apa itu? Sedikit saja, asal merasai saja kenikmatan dunia. Dan sisanya yudakhiruhu, Allah akan tabungkan, investasikan untuk dia kelak di akhirat. Sebab kehidupan akhirat itu untuk selamanya, tidak ada akhir. Itu tak gitu. Nah, itulah mengapa dalam konteks manusia merdeka yang paling penting bagi kita sekarang, pada Belanda maksudnya guys dekat tinggal di orang nyepong senjata ngajugur gitu. Beda yang dulu orang di Palestina kan, masih kena diserang-serang ke Israel di beberapa tempat yang lain pun sama. Pandu orang mah gitu. Tinggal sekarang bagaimana kita itu mampu memerdekakan diri kita dari hawa nafsu kita, dari ambisi kita, kerakusan kita terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Dan kita juga ingatkan kepada saudara-saudara kita sesama mukmin agar sama-sama untuk berikhtiar memerdekakan diri dari apa yang disebutkan tadi. Alamuk dayanati dunia wiyah, dari hal-hal yang bersifat dunia wiyah. Al-hirsu dan haras itu, ambisi dan kerakusan itu harus dilepaskan. Saya tahu tadi. Ya, pengantar ini. Sebab nanti ada yang disebut dengan al-khuriyatul insaniyah, ada yang disebut dengan al-khuriyatud diniyah, ada yang disebut dengan al-khuriyatu ilmiyah, al-ilmiyah, ada yang disebut dengan al-khuriyatu siyasiyah, politik. Kayak orang ngebahas kemerdekaan berpolitik. Islam ngajar. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan Islam kudu jangan jauhan politik. Keliru. Lamun orang Islam ngajuan politik bakal digarap ku bangsa. Leres tuh. Nya lamun orang-orang baik tidak masuk dalam dunia politik, ya malah mau dunia politik maksudnya teh. Politik praktik. Berarti pan garap partai politik jelema nu jahat. Ya saya tidak ingin menyebutkan apa yang terjadi hari ini ya. Bisa disebut wah geus mulai nyindir-nyindir enggak. Cuma usianya memang gitu tah jadi rusak politik kurang teh ku sabab digarapna ku jelema-jelema anu teu make Al-Qur'an jeung
sunnah Nabi oke para ulama salafus saleh. Itu yang jadi soal itu. Kemudian nanti ada yang disebut dengan al-hurriyatul madaniyah, kemerdekaan sivil atau sosial. Ada juga al-hurriyatul ijtimaiyah, kemerdekaan bermasyarakat. Wah, ini nanti wajib kayak Bapak 2 RT kudu hadir ya. Pas ngabahas ya yuk. Itu. Kemudian al-hurriyatul adabiyah. Ayo budak ngora kudu nemen hadir gitu ya. Jadi ini banyak sekali. Ini luar biasa. Dan ini basisnya adalah Al-Qur'an wa sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau itu adalah pembela sunnah, nasirus sunnah. Beliau yang nulis buku ini luar biasa. Jadi selalu berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Rasul Muhammad SAW. Kita bersyukur di Indonesia disyukur. Bagaimana tokoh-tokoh seperti Buya Hamka yang baru-baru ya, misalnya Pak Nasir, Allah yarhamhuma, beliau sudah tidak ada. Kemudian sebelumnya kan bagaimana Imam Bonjol, siapa Pangeran Diponegoro dan orang-orang lain yang sejarahnya sekarang sudah mulai agak diluruskan, tapi juga ada yang berusaha membelokkan dan macam-macamnya. Jadi pewarisan nilai itu insya Allah akan menjadi sesuatu yang terus berlanjut. Jadi saya ingin yang hadir malam Selasa ini nanti hadir lagi, ya, janjinya ke Allah tapi dan doakan saya supaya sehat juga. Amin. Supaya bisa hadir. Insya Allah nanti meskipun tidak tuntas semuanya, nanti kita akan berusaha menuntaskan ini sampai berapa kali pertemuan nanti ke depan. Insya Allah. Bukunya sebenarnya setebal ini ya. Nah, ini saya copy saja. Iya mah mau dibagi ke Dagunul. Ya, oh dibagikan nggak perlu. Kecuali diajari lah. Tapi saya sudah menulis tentang Al-Hurriyah ini Pak Ceng. Dan saya pernah diminta tulisan oleh satu majalah dan saya menulis tentang ini ya, dan diterbitkan di majalah tentang kemerdekaan itu. Memang tidak persis sama dengan apa yang di sini, yang di majalah itu tulisan saya. Saya sedang tadi nyari-nyari mana gitu, tadi mungkin nggak pas selamat ayo gitu. Itu saja mungkin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan ini menjadi hujah kita kelak di hadapan Allah. Bahwa kita telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, tugas kita, tanggung jawab kita sebagai hamba-hambanya yang. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini juga menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ampunan, kasih sayang dan juga ridho Allah. Kesananya ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan rezeki Allah yang baik-baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.